Kilas balik sejarah peperangan yang pernah terjadi di Indonesia memang tak lepas dari kisah-kisah heroik. Tak hanya soal kepahlawanan, tapi jalan cerita mereka saat berjuang juga terekam zaman sebagai bentuk peperangan yang luar biasa dahsyatnya. Hal ini salah satunya tergambar pada Perang Aceh di 26 Maret tahun 1873 silam. Sikap arogan Belanda yang menerjunkan militernya untuk menguasai Aceh membuat masyarakat setempat tersulut amarahnya dan kemudian memutuskan untuk berperang. Pertempuran demi pertempuran berdarah tersaji di kedua belah pihak. Sengitnya perlawanan para pejuang Aceh membuat militer Belanda kewalahan hingga perang pun berlarut selama 30 tahun lebih. Kedatangan awal militer Belanda yang menyulut konflik. Kedatangan Belanda yang hendak memaksakan Kesultanan Aceh untuk mengakui Hindia Belanda menjadi awal mula konflik yang kelak menjadi peperangan berdarah dan terlama sepanjang sejarah bangsa ini. Karena ditolak mentah-mentah, Belanda pun akhirnya menyatakan perang terhadap Aceh. Jika dilihat secara seksama, apa yang dilakukan Belanda sejatinya merupakan pelanggaran terhadap perjanjian dengan Inggris lewat Traktat London atau Perjanjian London, di mana isinya menyebutkan bahwa Belanda dilarang mengganggu kemerdekaan Aceh sebagai wilayah yang berdaulat. Karena dilanggar, perang pun berkobar tak lama kemudian. Perlawanan Kesultanan Aceh yang membuat peperangan semakin sengit. Belanda sebagai pihak yang menyatakan perang mengerahkan ribuan tentara yang terdiri dari Tamtama, Bintara, hingga Perwira. Beberapa dari divisi militer yang diterjunkan bahkan telah dilengkapi dengan senapan laras panjang bermerek Beeman yang sudah menggunakan teknologi pengisian mesium dari belakang. Meski demikian, para pejuang Aceh yang dikenal gagah berani tak merasa gentar dengan hal tersebut. Peperangan berjalan sengit hingga membuat pihak Belanda kewalahan. Terlebih, pasukan Aceh diuntungkan dengan topografi daerahnya yang didominasi pantai berawa-rawa dengan pepohonan tinggi menjulang. Hal tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi perjuangan mereka. Tewasnya Jenderal Kohler hingga perang yang berlangsung 30 tahun lamanya. Gelombang Perang Aceh pertama dipimpin oleh Jenderal Kohler, di mana militer Belanda menurunkan sebanyak 3.000 prajurit. Serangan ini kemudian berhasil dipatahkan dan berujung tewasnya Kohler di tangan pasukan Aceh pada 14 April 1873. Tak patah arah, Belanda kembali melancarkan serangan dengan mengerahkan 8.000 tentaranya. Untuk serangan kedua ini, Letjen J. van Swieten menjadi pucuk pimpinan tertinggi. Perang pun kembali berlanjut pada tahun 1874 hingga 1880. Pada 31 Januari 1874, van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh telah ditaklukkan dan menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Namun, Kesultanan Aceh yang diketahui masih terus mengobarkan peperangan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu perang terlama di dunia. Perang ketiga yang dimulai pada tahun 1881 sampai 1896 kembali berkobar. Taktik yang digunakan pasukan Aceh kali ini dengan cara gerilya. Hingga pada tahun 1904, perang antara Belanda dan Aceh benar-benar berhenti. Kelak, konflik inilah yang dirasakan oleh Belanda sebagai peperangan yang sangat menguras tenaga, harta, dan pikiran mereka. Rosihan Anwar dalam sejarah kecil Petite Histoire Indonesia volume 1 yang dikutip dari Historia menuliskan pihak Aceh kehilangan 4% penduduknya atau sekitar 70.000 orang tewas, sementara di pihak Belanda 35.000 serdadu kerajaan Hindia Belanda
tewas. Sejarawan Indonesia, Pak Aziz Yumardi Azra, dalam bukunya Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara tahun 2002 menyebutkan perang yang melibatkan Kesultanan Aceh dan militer Belanda itu merupakan salah satu perjuangan terhebat yang pernah ada. Kedua belah pihak yang sama-sama menggunakan taktik militer sampai harus berperang berpuluh-puluh tahun lamanya.